Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurhaya Husna dari kelas 81. Saya akan menceritakan sebuah kisah dari Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Padang, di Pantai Air Manis, yang menceritakan tentang kisah Malin Kundang. Dahulu kala, hiduplah seorang wanita bernama Mande Rubaya yang tinggal di suaminya di dalam suatu pedalaman. Untuk memperbaiki mereka pun berpindah ke daerah pesisir dan berubah profesi mereka dari seorang petani menjadi seorang nelayan. Mereka memiliki putra sematawayang yang bernama Malin Kundang. Dari kecil, Malin Kundang sudah memiliki sifat yang keras, cerdas, dan mudah bergaul, sehingga dia banyak disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Pada suatu hari, suami Mande memutuskan untuk merantau ke negeri seberang untuk menambah penghasilan mereka. Dengan berat hati, Mande dan Malin melepas kepala keluarga tersebut. Sudah lama, tapi suami Mande tidak juga pulang, sehingga Mande harus berjualan kue demi menghidupi dirinya dan Malin Kundang. Malin Kundang pun bertumbuh besar dan menjadi pemuda yang banyak disenangi. Ia sangat berbakti kepada orang tuanya dan bekerja keras. Suatu hari Malin Kundang sedang duduk sambil merenungkan nasibnya di pesisir pantai. Ia merenungkan nasibnya yang begini-begini saja. Ibunya sudah tua, tapi kehidupannya hanya begitu-begitu saja. Ia kurang puas dengan kehidupannya tersebut, sehingga terpikirlah dalam otaknya untuk segera merantau seperti ayahnya agar menaikkan penghasilan mereka. Pulanglah Malin Kundang sambil meminta izin kepada ibunya. Awalnya ibunya menolak, akan tetapi lama-kelamaan ibunya pun mengeluh dengan permintaan Malin Kundang dan janji-janji manis yang diutarakan Malin Kundang untuk tidak meninggalkan ibunya seperti ayahnya. Pergilah Malin Kundang ke sebuah pelabuhan. Di pelabuhan tersebut, dia bertemu seorang nahkoda. Dia bekerja di sebuah kapal dengan sangat rajin dan jujur, sehingga ia disayangi oleh nahkoda tersebut. Karena nahkoda tersebut tidak memiliki putra, ia mengangkat Malin Kundang sebagai putranya. Sepeninggalan nahkoda tersebut, seluruh harta warisan nahkoda tersebut pun dibagikan kepada Malin Kundang, sehingga Malin Kundang berubah menjadi saudagar kaya raya. Dia berlayar ke sana kemari dan berdagang ke sana kemari hingga menjadi sangat kaya. Nama Malin Kundang pun mulai dikenal oleh orang-orang sebagai pemuda yang tampan, berani, dan kaya raya di usia yang sangat muda. Pada saat ia ingin berdagang di kerajaan Malaka, dia bertemu dengan seorang putri bangsawan hingga ia pun jatuh hati dengan putri tersebut. Akhirnya ia pun menikah dengan putri tersebut dan hidup bahagia di daerah Malaka. Di daerah kampung halamannya terdapat wanita yang setia menunggunya, yang selalu mendoakannya dari jauh, selalu bertanya-tanya akan dirinya, yaitu ibunya sendiri. Ibu Malin Kundang tak pernah melupakan Malin Kundang sejak awal keberangkatan Malin Kundang, meski sudah bertahun-tahun lamanya ditinggal oleh putranya tersebut. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Malin Kundang kembali sebelum ajal menjemput dirinya. Tak lama kemudian doa ibu Malin Kundang dikabulkan oleh Allah. Malin Kundang pun datang ke daerah tempat lahirnya tersebut dengan kapal yang sangat mewah. Penduduk daerah tersebut kemudian menyambut kedatangan Malin Kundang dengan sangat meriah, termasuk ibunya sendiri. Ibunya mengetahui kehadiran Malin Kundang dari Burhan, teman semasa kecil Malin. Burhan pun menjemput ibunya untuk ke daerah pesisir agar dapat bertemu secara langsung kepada Malin.
mengenali anaknya tersebut. Akan tetapi istri Malin Kundang membentak ibunya. "Kau menipuku ya? Kau bilang kau berasal dari keluarga bangsawan yang sederajat denganku. Siapa orang tua ini?" "Sota," istri Malin Kundang. Kemudian Malin pun menjawab, "Aku tidak punya seorang ibu, ibuku sudah meninggal dan mewariskan seluruh hartanya kepadaku. Ini bukan ibuku." Ia pun menolak ibunya hingga tersungkur. Rasa senang berubah kini menjadi rasa sakit hati yang terasa di dalam dada ibunya. Ibunya pun bersumpah, jika memang itu adalah Malin Kundang anaknya yang ia kandung selama 9 bulan 10 hari, ia besarkan dengan penuh kasih sayang, maka terkutuklah dia. Mendengar sumpah tersebut, Malin pun merasa gemetar. Hingga akhirnya Malin segera menggerakkan anak buah kapalnya untuk segera pulang ke kerajaan Malaka. Di tengah perjalanan, cuaca yang semulanya cerah menjadi badai. Ombak menyapu kapal mewah Malin Kundang bersama istrinya. Malin Kundang dan istrinya pun berubah menjadi batu karena kutukan dari ibunya. Nah teman-teman, kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari cerita Malin Kundang adalah ketika kita sudah menjadi kaya dan sukses, janganlah kita melupakan pengorbanan dan jasa dari orang tua kita, karena ridho Allah terletak di ridho orang tua kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.